Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, setiap bunda yang hadir dan bunda yang di rumah pasti ingin jadi istri yang baik di rumah tangganya. Iya apa iya? Kalau ada pertanyaan, siapa ciri istri yang baik itu? Nanti kita cek ya. Kira-kira bunda yang di sini udah masuk istri yang baik atau belum? Kan belum sampaikan. Sadar sebelum siuman nih namanya. Siapa istri yang baik itu? Disebutkan penjelasannya dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 3231 dan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 251. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah. Satu kali ada yang pernah bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyun nisa'i khair ya Rasul? Siapa istri yang baik itu? Siap-siap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, istri yang baik itu kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Pertanyaannya, bunda sayang, kalau suami lagi ada masalah di luar rumah, pulang ke rumah, lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Bunda katanya, kata Nabi, istri yang paling baik yang ketika dipandang menyenangkan, betul? Ini kan bunda di sini cantik-cantik begini kan? Di rumah begini enggak? Berarti yang pertama coret nggak ada, Nggak masuk daftar coret. Yang kedua, istri yang baik itu kata Nabi, wa tuti'uhu idza amara. Istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Mohon maaf, bunda yang di sini nunggu diperintah dulu atau tanpa diperintah udah ngasih sama suami? Kadang kita lebih sering nunggu perintah dulu, dan yang paling menyakitkan udah diperintah juga kadang-kadang masih sering ngeluh sama suaminya. Bukan istri yang di sini, Bukan. yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda biasanya begitu. Yang ketiga, ciri istri yang baik itu wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Kata Nabi, istri yang baik adalah istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya, termasuk dari harta suaminya. Maka istri yang baik itu istri yang ridho, istri yang menerima, tidak meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami. Betul? Coba ditanya ke dalam hati, bunda lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Jangan bohong begitu ya. Daa juga tahu lah ya. Maka oleh karena itu, ayo di awal kita belajar jadi istri yang baik. Ada 3 cirinya. 1, dipandang menyenangkan hati suami. 2, diperintah taat sama suami. Dan yang ketiga, diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Mudah-mudahan bunda yang di sini dan bunda yang di rumah, insya Allah semuanya jadi istri yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva. Curhat, Boleh, silakan. Sebelum menikah suami saya emang berasal dari keluarga yang berada, bisa dibilang keluarga kaya. Iya. Karena mertua saya mempunyai jabatan di sebuah instansi. Makanya orang tua saya sangat merestui saya. Oh. Tapi beda dengan saya, kalau saya ke suami saya itu benar-benar cinta, tidak memandang harta. Apa yang dipandang dari suami Mbak Eva? Kalau bukan harta, kalau boleh tahu kita. Kebaikannya dong. Hah? Kebaikannya. Oh, kebaikannya. Alhamdulillah. Perhatiannya. Oh, alhamdulillah, amin. Amin. Jadi setelah menikah, kami diberikan usaha, dibukain usaha percetakan oleh mertua saya, dan yang banyak yang relasi kayak gitunya, yang belinya itu orang-orang yang kenal dengan mertua saya. Jadi networknya dari mertua Mbak Eva Iya, ya? karena mertua saya punya jabatan. Iya, iya. Jadi kantornya dan kantor-kantor lain itu wajib untuk membeli alat tulis, dan cetak fotokopi. Diarahkan Iya. untuk Ke usaha kami. ke kamu, perusahaan Iya. Mbak Eva ya. Iya, qadarullah 3 tahun setelah pernikahan mertua saya wafat. Dan akhirnya usaha kami bangkrut karena para pembeli lari ke vendor yang lain, karena mertua saya sudah wafat, tidak ada jabatan kan, jadi pada vendor-vendor pada lari gitu kan, pembelinya. Akhirnya kami kesulitan ekonomi, dan orang tua saya menyalahkan suami saya. Orang tua saya itu menyalahkan kepada suami saya, dan saya lihatnya orang tua saya itu sangat kecewa kepada suami saya karena harapan mereka tidak sesuai dengan tidak berjalan dengan mulus gitu, Iya. tidak sesuai yang dia inginkan. Realitanya tidak sesuai dengan harapan orang tua Mbak Eva ya. Iya, betul. Kalau saya kan ikhlas ya, lahir batin menerima suami saya dan keadaan sekarang gitu. Pertanyaannya, apakah baik sifat orang tua saya seperti itu, dan apakah boleh dari sekarang saya membatasi kepada orang tua agar menjaga hati suami saya? Oke, baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang harus kita pahami bahwa hidup itu ada masanya, ada waktunya. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, betul? Kadang kita lapang, kadang kita juga sempit. Maka yang harus kita pahami, begitulah hidup. Yang lagi di atas jangan sombong, yang sedang di bawah jangan putus asa, karena hidup itu seperti roda yang berputar. Betul? Bunda izin ya, nanti bunda punya menantu, misalnya menantu bunda rizkinya lagi bagus, jangan merasa sombong dengan menantu yang seperti itu. Sebaliknya, mungkin bunda punya menantu bunda lagi kurang, jangan merendahkan menantu yang kurang, boleh jadi nanti Allah angkat derajatnya. Betul? Maka Bunda Eva bertanya, apakah saya salah orang tua saya memandang suami saya yang tidak baik? Tentu salah. Jangan mengukur pasangan dari anakmu dengan harta. Betul? Kan banyak ya kita mah, kalau menantu kita hartanya banyak, dihormatinya minta ampun. Kalau menantu kita ekonominya biasa aja, alah, Nggak nyampe ruang tamu, paling di teras doang di depan. lu sih lagian mau-maunya nikah sama yang
Begitu. Hati-hati. Maka siapapun yang sudah jadi mertua, belajar ya, jangan merendahkan menantumu dan jangan memandang menantumu dari urusan materi. Betul? Cinta itu harus karena Allah, jangan karena dunia. Cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Cinta karena harta ada habisnya. Betul? Sekarang mungkin banyak, mohon maaf, mungkin besok habis. Betul? Cinta jangan karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Betul? Tapi cinta karena Allah, maka mertua melihat menantumu dengan kacamata kebaikan. Dia adalah pasangan dari anakmu, hormati, banggakan, bahkan kalau dia kurang, tambahkan. Betul? Ini mah ngasih enggak, komplain iya. Ada yang begitu. Mertua siapa di sini? Maka satu nasihat AA, tidak boleh merendahkan pasangan kita, tidak boleh wahai mertua merendahkan pasangan dari anak kita. Dan yang kedua, AA, bolehkah saya menjaga jarak dengan orang tua saya untuk menjaga hati suami saya? Jawabannya, justru kita harus jadi penengah antara suami dengan orang tua kita. Di depan orang tua kita bilang, mama maafin atuh dah, suami aku teh mungkin hidupnya nggak ada terus, mungkin sekarang lagi diuji, kita kuatin. Di depan suami kita bilang, maafin ibu ya, dan ibu teh nggak maksud merendahkan kamu, ibu teh cuma pengen kita lebih baik hidupnya. Jadi juru damai di antara keduanya. Insya Allah kalau begitu kita akan bisa menemukan kebaikan. Betul? Jadi istri teh jangan jadi kompor. Jadi istri jangan suka jadi kompor depan orang tua kita, ngomporin kelakuan suami kita. Jangan di depan suami ngomporin kelakuan orang tua suami. Jangan. Justru istri harus jadi apa? Jadi air yang melembutkan, jadi air yang menenangkan. Jelas? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita dan hati orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Official. Sudah ada dari panggil aku Anjali. Assalamualaikum jalan dakwah. Aku Anjali dari Bogor. Mau tanya ke Ahilman nih. Jadi aku punya teman yang bisa dibilang banyak mau, padahal gaji suaminya pas-pasan. Jadi setiap bulan dia minta jatah khusus buat beli baju baru sama perawatan di salon. Ya aku paham sih kalau semua kebutuhan istri itu tanggung jawab suami. Tapi kan ini kondisinya berbeda. Mana anak mereka lagi kenceng-kencengnya minum susu kaleng. Emang yang kardus nggak ada, harus yang kaleng gitu kan. Tahu sendiri kan harga satu susu kaleng kan lumayan mahal ya kan. Alhasil suami temanku cari kerja sampingan biar bisa nutupin semua kebutuhan rumah tangga dan istrinya. Nah menurut Ani, temanku ini termasuk istri yang mempersulit suami nggak sih? Bunda, kalau istri mau minta kepada suami, tolong pastikan 3 kata kuncinya. 1, mintalah sesuatu sesuai dengan kemampuan suami kita. Bunda jangan suka memaksa sesuatu melebihi batas kemampuan suami kita. Khawatirnya itu akan berdampak buruk terhadap suami. Nauzubillah ya. Suami ngambil yang haram, suami korupsi, suami ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kan kadang-kadang itu dilakukan karena suami ingin memperturutkan kemauan siapa?
Dua, sesuai kebutuhan kita. Satu, sesuai kemampuan suami. Dua, sesuai kebutuhan kita. Yang dikejar teh bukan keinginan, tapi kebutuhan. Keinginan mah nggak ada batasnya. Iya apa iya? Jadi yang dilihat bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Betul tidak? Keinginan tidak ada batasnya, kebutuhan ada batasnya. Contoh, Bunda sudah punya anak 3 atau 4, izin ya, butuh mobil tidak? Butuh mobil? Oke, mobilnya kebutuhan, tapi tipe mobilnya seperti apa itu keinginan. Aku mah Ustadz mau tipe mobil teh yang bisa terbuka baknya, mobil kolbak atau pick up namanya itu. Bukan yang ada sunshine. Udahlah. Tapi kan kalau bikin story teh bagus, kelihatan langitnya. Udah, mungkin tidak sesuai kebutuhan, itu mah sesuai keinginan. Betul tidak? Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, yang akan terganggu adalah hidup kita. Kalau keinginan tidak terpenuhi, yang terganggu hanyalah postingan sosial media kita. Jadi selama ini teh sok dicek, Bunda pengen A, pengen B, pengen C, butuh atau karena gengsi? Tuh yang lain mah udah pakai kerudung kembang-kembang, pengen aku juga AA yang ada pin B-nya di sini. Udahlah ya, jangan ngejar keinginan, yang dikejar apa? Kebutuhan. Nah yang ketiga yang harus Bunda perhatikan juga, perhatikan juga masa depan yang akan kita inginkan. Betul nggak? Bunda punya anak teh mau sekolah, nanti dia harus kuliah, rumah juga ada yang harus diperhatikan. Jangan ngejar maunya kita aja, tapi lihat keluarga kita. Memang suami yang baik itu yang mencukupi semuanya. Iya, itu kalau suaminya ada. Kalau suaminya nggak ada mah tuh mau minta apa? Betul tidak? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada jangan memaksakan. Catat status hari ini itu. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada jangan memaksakan. Betul? Percayalah, sekecil apapun pendapatan suami pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan suami tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul? Jangan-jangan yang Bunda kejar selama ini bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Betul? Hati-hati, sekarang teh ada penyakit yang susah disembuhkan. Namanya GENGSI. Gengsi teh penyakit hati. Betul? Gengsi teh penyakit hati. Buat apa? Ingin dipandang baik sama orang lain. Untuk apa? Betul nggak? Emang kalau Bunda perawatan terus akan berubah? Buat apa? Orang lain bilang Bunda cantik, tapi suami nggak bilang Bunda cantik. Mohon maaf, gak ada gunanya orang lain bilang cantik, tapi suami malah menjerit gara-gara tersiksa sama Bunda. Iya, tapi kan aku teh di bestie aku teh, circle aku teh pengen buat apa? Betul nggak? Bunda mah cukup jadi cantik depan suami. Betul? Nggak ada habisnya ngejar penilaian manusia mah. Betul tidak? Maka tenang aja Bunda, tenang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian.
maka belajar aja minta nafkah sesuai kemampuan. Betul? Tapi juga catatan untuk suami. Wahai suami, belajar ya memenuhi kebutuhan istri kita. Jangan pelit sama istri. Oke? Jangan pelit sama istri, karena suami yang sayang sama istrinya, Allah akan sayangi hidupnya. Kalau suami yang sering hitung-hitungan, kadang pelit sama istri, khawatir rizkinya sempit karena pelitnya dia sama istrinya. Betul? So pada akhirnya istri tidak meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami, tapi suami mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan oleh istri. Kalau sudah begitu, insya Allah rumah tangga kita pasti bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan A, nama saya Siti Aminah. A, saya mau cerita. Iya. Ada seorang ibu, saya sebut saja namanya Ibu Maya. Baik. Ibu Maya itu punya anak namanya Salsa. Salsa itu anaknya cantik sekali, A. Nah, sang Ibu Maya itu selalu membanggakan yang namanya Salsa karena anaknya itu sangat cantik Dan gurih lagi ya. Iya, katanya anak saya itu pasti mendapatkan orang yang sangat tajir jodohnya. Dan dia bilang bahkan udah ngantri tuh anak-anak pejabat yang mau nikahin dia. Iya. Kupon sembako pada ngantri ya. Iya. Tapi ternyata Salsa malah pacaran sama suami orang. Dan bahkan Bu Maya itu pernah cerita, anak saya itu harus mendapatkan suami yang tajir karena dia itu kan sangat cantik. Percuma dong punya anak cantik nggak mendapatkan yang tajir, katanya gitu. Nah, suami orang itu tajir nggak tuh suami orangnya itu? Dia sangat tajir karena benar, dia makanya. orang pengusaha tambang dari Kalimantan. Setelah itu Salsa bukannya dapat bujangan, malah pacaran yang suami orang Dengan itu. suami orang. Iya, malah sudah sampai ke tahap perzinahan. Dan ketahuan sama istri sahnya, udah gitu sama istri sahnya dilaporkan ke pihak yang berwajib, bahkan sampai ke hukum. Pertanyaannya, apakah Salsa itu mendapat karma akibat dari yang selalu dibangga-banggakan sama Iya, iya, ibunya? oke. Iya, Iya. tolong pencerahannya. Iya. Mudah-mudahan buat contoh buat ibu-ibu yang Betul, semua yang ada di iya. sini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, anak itu untuk orang tuanya ada 4 statusnya menurut Al-Quran. 1, anak bisa jadi perhiasan. 2, anak bisa jadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. 2, 3, anak bisa jadi fitnah bagi orang tua. Dan yang keempat, anak bisa jadi musuh untuk orang tua. Dari mana sumber pertama? Yang pertama dari lingkungan pendidikan yang dihadirkan oleh orang tua. Maka ini catatan untuk orang tua, belajar ya, memastikan lingkungan dan pendidikan anak kita. Jangan sampai kita lepas begitu saja. Kita harus tahu anak kita bergaul dengan siapa. Kita harus tahu anak kita berteman dengan siapa, karena temannya, lingkungannya sangat menentukan seperti apa masa depannya. Yang kedua, bicara bab hati ini. Bunda, jangan juga terlalu membanggakan anak kita sampai kita lupa bersyukur kepada Allah. Penyakit ain itu nyata. Penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan penilaian manusia kepada kita karena dia benci sama kita. Dan boleh jadi kita terlalu mengumbar nikmat yang Allah berikan tapi lupa bersyukur kepada Allah. Kan kita sering begitu. Nih anak kita mah pinter, anak siapa dulu?
Betul nggak? Anak ibunya juga gitu tuh. Lupa kalau yang ngasih ini siapa? Allah. Maka jangan banggain kitanya, tapi banggain Allahnya. Karena yang bikin anak kita pintar, cantik, hebat bukan semata-mata kita, tapi siapa? Allah. Kadang gak sedikit bunda sering begitu. Kalau anak pintar mirip mamahnya. Yang kedua mah agak kurang, mirip bapaknya. Kadang suka begitu. Kalau yang reject lupa, hilang syukurnya, naik takabur sombongnya, maka jangan kaget. Kemudian Allah berikan peringatan dengan apa yang tadi bunda ceritakan. Betul? Maka belajar untuk bisa menjaga semuanya. Bunda jaga hati, anak-anak juga jaga diri baik-baik. Jangan mudah tertipu dengan harta. Harta itu bukan sesuatu yang harus menjadikan kita bangga. Harta itu hanya titipan. Betul? Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Ya. Saya mau bercerita. Iya. Iya. Ada teman saya. Awalnya rumah tangga mereka ini Coba-coba. adem ayem ya. Oh, adem ayem. Karena secara finansial mereka ini aman. Aman. Baik. Kebetulan suaminya ini gajinya standar UMR. Sedangkan istrinya Standar juga. Cantik lagi ini. sedangkan istrinya fokus pada mengurus keluarga dan keluarga dan rumah tangga. Oke, baik Ibu. Tapi suatu ketika istrinya ini ketemu sama teman-temannya, teman SMP-nya. Iya. Mereka itu dilihat dari gayanya, penampilannya, memang sih berkelas. Sosialita lah. Sosialita. Itulah kurang lebih ya. Oke. Sehingga mereka itu sering jalan-jalan keluar kota, sering membeli tas bermerek, betul. bahkan mereka itu memiliki perhiasan, bahkan intan berlian. Jadi teman saya itu merasa ya malu ya sama keadaan dia ya. Dengan itu suatu saat istrinya teman saya tadi pernah menyindir suaminya. Sinirnya begini ya, kapankah suamiku bisa membeliin aku perhiasan? Masa aku cuman masih punya cincin mas kawin doang? Terus pada suatu waktu teman saya tadi justru minta beliin mobil. Iya. Sama minta. siapa? Sama suaminya. Terus suaminya diam aja karena dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu. Tapi istrinya itu mendesak, bahkan istrinya itu menyuruh suaminya untuk menjual tanah. Tapi suaminya tetap diam karena dia tidak mampu. Terus suaminya ini tadi ya curhat sama saya, katanya zaman sekarang masih ada sih istri yang tidak tahu diri, katanya. Kata suaminya. Terus kata suaminya, gimana, kata saya. Istri saya tuh tidak bisa untuk memahami kondisi saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Iya. adakah nasihat yang bisa saya sampaikan kepada teman saya tadi agar dia bisa memaklumi ya dengan keadaan kondisi suaminya. Jangan besar pasak daripada tiang. Betul. Itu aja pertanyaan Ibu. Itu aja. Baik. Saya ada lagi mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, nasihat yang paling baik itu adalah dengan contoh. Jadi bunda cerita sama teman bunda tadi, aku juga punya suami, cukup. Jadi biar si teman bunda itu isi pikirannya nggak melihat yang sering dia lihat. Coba, kenapa banyak orang yang kurang bersyukur? Karena dia lebih fokus pada kekurangan, sehingga dia lupa untuk bisa
menikmati apa yang Allah beri. Maka coba belajar, izin ya, lihat orang yang ada di bawah kita. Lihat orang yang mungkin mohon maaf punya pasangan yang bahkan penghasilannya di bawah UMR. Dia masih mending standar UMR. Ada yang di bawah UMR. Tapi karena circle-nya, lingkungannya yang dilihat adalah yang di atas, maka bikin sakit. Betul nggak? Makanya penting juga kita berteman dengan teman yang bisa bikin kita pandai bersyukur. Kalau urusan dunia mah jangan lihat ke atas. Kenapa? Pegel. Pegel nggak? Urusan dunia mah lihatnya kemana? Ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat lihatnya ke atas. Tuh ada yang suka ngaji, kok aku nggak mau ngaji ya? Tuh orang mah duha, orang mah tahajud, orang mah sodakoh, kok aku enggak? Itu lihat ke atas. Betul nggak? Kalau urusan dunia mah lihatnya ke bawah. Jangan-jangan teman ibu tadi lebih fokus lihat dunia ke atas, lihat teman-teman yang lain. Dan hati-hati ya, jangan mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Belum tentu yang bahagia kelihatannya, belum tentu keadaan sebenarnya dia bahagia. Mohon maaf, jangan mengukur hidupmu dengan standar sosial media. Karena sosial media itu tempat pamer, tempat pamor. Pasti yang diposting, yang dipamerkan, yang dipamorkan. Betul? Sekarang kan ada yang suka flexing, suka ngeliatin sesuatu, padahal mohon maaf cicilan semua. Padahal mohon maaf kredit semua. Betul nggak? Jangan suka mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya. Betul? Bismillah, syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Syukuri apa yang suami beri. Jangan pernah mengeluh dengan yang suami belum hadirkan untuk kita. Punya suami yang soleh itu lebih berarti. Punya suami yang bertanggung jawab itu lebih baik. Punya suami yang setia itu lebih mahal daripada sekedar punya suami yang banyak hartanya. Untuk apa punya banyak harta tapi nyakitin kita? Betul? Untuk apa punya banyak harta tapi tidak setia dengan kita? Untuk apa punya harta kalau ternyata simpanannya di mana-mana? Lebih baik punya suami satu, bersyukur, tapi dia mencukupi kebutuhan kita. Insya Allah. Baik. Ya mah, itulah tadi tausiah dari Hilman ya, tentang istri itu harus realistis bukan materialistis. Istri juga harus pintar menerima atau bersyukur dengan apa yang suami berikan. Jangan fokus pada kekurangan tapi pada kelebihan dan nikmat-nikmat yang pernah suami berikan kepada istri ya. Jadi jadilah istri yang empat seperti tadi Hilman bilang, enak dipandang, kemudian taat kepada suami, turut kalau apa yang diminta diperintahkan, kemudian mampu menjaga diri, dan yang keempat tidak berselisih pada apa yang diberikan oleh suami ya. Oke, baik, itu tausiah kita hari ini.